Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video kita akan membahas materi anggaran neraca dan analisis rasio keuangan. Anggaran neraca adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun waktu masa yang akan datang. Dalam laporan keuangan, neraca juga dikenal sebagai laporan keuangan atau kondisi laporan keuangan, yaitu adalah ringkasan saldo keuangan individu, organisasi, kepemilikan perseorangan, kemitraan bisnis, korporasi, perusahaan terbatas swasta, dan perusahaan atau organisasi lain seperti pemerintah atau entitas nirlaba. Neraca sering digambarkan sebagai potret kondisi keuangan perusahaan. Dari 4 laporan keuangan dasar, neraca adalah satu-satunya pernyataan yang berlaku untuk satu titik waktu dalam satu tahun kalender bisnis. Faktor yang berpengaruh terhadap neraca ada 2, yaitu aktiva dan pasifa atau kewajiban. Yang pertama ada aktiva. Faktornya ada kas saldo awal, yaitu kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada satu periode. Piutang usaha, yaitu saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada suatu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Persediaan atau safety stock. Perlengkapan usaha, yaitu transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Aktiva tetap, yaitu nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru dikurangi dengan nilai akumulasi pensiunan tahun berjalan. Yang kedua, faktor dari pasifa atau kewajiban, yaitu utang usaha, yaitu saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada suatu periode tertentu. Utang bank, yaitu saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit yang baru akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tertentu. Obligasi, yaitu saldo utang obligasi pada awal periode tertentu ditambah dengan jumlah obligasi baru yang diterbitkan dalam periode ini dikurangi dengan jumlah obligasi yang jatuh tempo akan dibayar pada periode tertentu. Modal saham, yaitu jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nominalnya. Laba ditahan, yaitu saldo ditahan pada awal periode ditambah dengan laba suatu usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Untuk metode di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Artinya setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva satu badan usaha, maka akan selalu disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas dengan pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas. Berikutnya adalah contoh soal. Misalnya di tanggal 31 Desember 2025 diketahui data keuangan toko sukses makmur sebagai berikut. Kasnya 12 juta, banknya 18 juta, kemudian piutang usaha 10 juta, lalu persediaan barang 15 juta, lalu peralatan 25 juta, kemudian kendaraan 60 juta,
akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta. Kemudian untuk kewajibannya adalah utang usaha 20 juta, kemudian utang bank 15 juta. Pertanyaannya adalah buatlah laporan neraca per tanggal 31 Desember 2025. Tabelnya adalah kita bikin 3 kolom utama, yaitu kolom nama akun, kemudian kolom debit dan juga kolom kredit. Kemudian kita cari pertama adalah aktiva atau asetnya. Yang pertama aktiva lancarnya, yaitu berupa kas 20 juta kita masukin di kolom debit. Kemudian bank tadi 18 juta juga kita masukin di debit. Lalu piutang usaha sebesar 10 juta juga masuknya di kolom debit. Kemudian persediaan barangnya yaitu 15 juta juga masuknya di kolom debit. Lalu kita totalkan, maka total aktiva lancarnya sebesar 12 juta ditambah 18 juta, kemudian tambah 10 juta, lalu tambah 15 juta, maka hasilnya adalah 55 juta. Kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap ini berupa peralatannya, di sini adalah 25 juta masuknya di kolom debit juga. Kemudian kendaraan sebesar 60 juta masuknya juga di kolom debit. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah tadi 10 juta, itu kita masukin juga di kolom debit. Untuk ini akumulasi penyusutannya karena penyusutan, maka di sini nanti kita kurang, maka dapatlah 25 juta ditambah 60 juta, kemudian dikurang akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, maka hasilnya adalah 75 juta. Kemudian total aktiva lancar dan total aktiva tetapnya 55 juta ditambah 75 juta, maka total aktivanya adalah 130 juta. Kewajibannya tadi adalah yang pertama ada utang usaha sebesar 20 juta, kemudian utang bank sebesar 15 juta, lalu kita jumlahkan 20 juta ditambah 15 juta, maka total kewajibannya adalah 35 juta. Jumlahkan antara total kewajiban dan juga total ekuitas untuk mencari pasifanya, maka 35 juta ditambah 95 juta hasilnya adalah 130 juta. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan melalui perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio ini membantu dalam memahami hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya, seperti antara aset, kewajiban, dan laba. Dengan menggunakan analisis rasio, perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor dan kreditur dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, serta membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Pemakaian analisis rasio yang tepat diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam hal investasi, pemberian kredit, maupun perencanaan keuangan perusahaan ke depan. Ada pula tujuan analisis rasio. Melakukan analisis secara tepat pada suatu perusahaan perlu diketahui terlebih dahulu mengenai tujuan dari analisis rasio. Secara umum, analisis rasio digunakan oleh investor dan kreditur sebelum melakukan kegiatan investasi atau pemberian pinjaman dengan cara melakukan perbandingan, baik antar periode maupun dengan perusahaan pesaing. Selain itu, tujuan analisis rasio juga meliputi menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, mengidentifikasikan potensi masalah keuangan sejak dini, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Keunggulan dan keterbatasan analisis rasio. Secara umum, analisis rasio perusahaan dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Tentunya, dalam kondisi ini, terdapat keunggulan dan keterbatasan dalam analisis rasio itu sendiri. Keunggulannya, mudah digunakan dan dipahami, membantu dalam pengambilan keputusan secara tepat, dapat digunakan untuk membandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Nah, keterbatasannya hanya berdasarkan data historis atau masa lalu, dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode akuntansi, tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya jika data yang digunakan kurang akurat. Ada juga jenis-jenis analisis rasio. Umumnya para investor terbiasa menggunakan berbagai rasio kunci yang mudah dihitung, meskipun terdapat berbagai macam jenis rasio. Secara umum, rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu pertama, rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutup utang lancarnya saat jatuh tempo. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memahami seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, rasio ini juga menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio profitabilitasnya, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana perusahaan mampu menggunakan aset yang dimiliki secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini biasanya berkaitan dengan perputaran aset seperti persediaan dan piutang. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu, baik dari sisi penjualan, laba, maupun hasil. Yang terakhir, rasio penilaian. Rasio penilaian digunakan untuk menilai perusahaan di pasar, khususnya bagi perusahaan yang sudah go public. Rasio ini membantu investor dalam menentukan apakah suatu saham tergolong layak untuk dibeli ataupun tidak.